semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab power steering rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab power steering mobil kita ini gampang rusak atau mudah rusak. Bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil yang sudah dibekali dengan power steering, itu ada beberapa tips untuk merawat power steering kita ini agar bisa awet. Ini yang saya pakai contoh adalah untuk mobil Panther 2,5 ya. Jadi Panther 2,5 itu sudah ada power steeringnya, termasuk 2,3 juga sudah ada power steeringnya. Jadi untuk merawat power steering mobil kita ini biar awet, tidak terjadi rusak. Min-minnya rusak itu adalah biasanya terjadi kebocoran di asworm ya. Jadi asworm kita itu bisa rusak atau bocor. Nah itu kalau sudah bocor itu kadang-kadang kalau kita tidak teliti itu juga bisa berakibat fatal kalau seandainya sampai habis di olinya. Nah yang pertama yang harus kita perhatikan itu ketika kita dalam kondisi parkir. Jadi mungkin pas kita kondisi parkir posisi cukup lama, jadi usahakan untuk bannya ini adalah posisinya center ya atau lurus semacam ini. Nah jadi usahakan ini adalah parkir yang benar. Jadi bannya ini lurus, dia tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Nah jadi ini kita usahakan begitu parkir kita adalah lurus. Kalau seandainya kita sering menceng, itu bisa menyebabkan daripada power steering kita itu gampang rusak. Nah contohnya mobil ini ya. Ini adalah merupakan parkir yang tidak pas, karena ini parkir semacam ini dalam kondisi lama ini bisa menyebabkan power steering kita itu gampang rusak. Jadi usahakan begitu parkir adalah lurus, bannya ini lurus. Kalau dia sudah dibekalin adalah untuk power steering. Nah ini jadi jangan seperti ini ya parkirnya ya. Ini adalah dia posisinya tidak lurus, dia mungkin buru-buru tadi ini. Jadi begitu datang nyampe langsung pati langsung pergi. Nah ini nggak pas untuk parkir semacam ini. Ini bisa cepat untuk usia power steering kita bisa rusak. Yang berikutnya adalah yang bisa membuat power steering kita ini gampang rusak adalah ketika kita menekuk mobil sampai posisi mentok ya. Mungkin pas kita belok mentok itu dalam kondisi lama mentoknya itu. Jadi kita pentokan tuh lama, ada jangka waktu berapa menit. Nah itu juga jangan sampai terjadi, karena kalau seandainya sampai kita sering membuat mobil kita ini pas belok sampai mentok terus lama, itu juga bisa menyebabkan lama-kelamaan di power steering kita ini bisa rusak. Jadi usahakan kita kira-kira saja mungkin pas belok, kalau seandainya mentok, nah waktunya itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita buat mentok sampai lama. Terus yang berikutnya adalah yang bisa membuat power steering kita ini bisa rusak atau gampang rusak, itu adalah tekanan angin yang tidak sama. Jadi tekanan angin ban ini antara kanan dan kiri ini tidak sama. Ini lama-kelamaan kalau kita biarkan itu bisa membuat power steering kita ini rusak. Min-minnya adalah terjadi kebocoran di aswormnya. Karena saya pernah mengalami ya, ban ini sering gembes maksudnya bocor halus, tidak kita tambal, kita biarkan sehingga beban itu berat sebelah. Pas terjadi kebocoran di aswormnya, itu tadinya saya kira hanya penggantian sealnya saja sudah cukup. Tapi ternyata begitu pas saya ganti seal tidak bisa berhenti. Akhirnya saya bongkar, saya bawa ke bengkel. Itu ternyata pas saya bawa ke tukang bubut itu terjadi bengkok, di aswormnya itu bengkok. Jadi karena dia sering bebannya itu berat sebelah, dia kan narik. Jadi lama-lama di aswormnya ini bengkok. Walaupun kita ganti seal, kalau aswormnya ini bengkok dia akan tetap bocor. Nah itulah penyebabnya kalau seandainya kondisi ban kita ini gembes atau tekanan ban ini tidak sama, terutama ban depan antara kanan dan kiri, itu lama-kelamaan bisa merusak power steering kita, terutama adalah di bagian aswormnya. Terus yang berikutnya yang bisa membuat power steering kita ini rusak adalah sering telat dalam penggantian oli power steering. Nah ini termasuk harus sudah diganti dan ini salah ya. Jadi untuk isi minyak power steering itu jangan sampai setinggi ini, cukup segini. Jadi setiap 80.000 km oli power steering ini wajib diganti.
Karena apa? Karena kalau seandainya tidak kita ganti, nah ini yang bisa menyebabkan terjadinya kebocoran di dalam seal-seal tadi. Nah, selain kebocoran, otomatis dia akan banyak kotoran ya, kotoran. Nah, itu yang bisa menyebabkan tidak lancarnya di selang-selang power steering. Nah, ini salah satu faktor juga penyebab kalau kita males mengganti, jarang mengganti untuk oli power steering, itu bisa menyebabkan power steering kita ini gampang rusak. Nah, itu mungkin rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil sudah dilengkapi dengan power steering. Itulah kira-kira tahapannya untuk merawat agar power steering mobil kita ini bisa awet. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.